Dengarkan baik-baik. Hanya Perjanjian Lama adalah Kristen. Padahal secara sejarah dan Perjanjian Lama atau Tanakh adalah kitab suci agama Yahudi. Kitab ini ditulis setahun sebelum kelahiran Yesus dengan bahasa Ibrani dan Aram. Isinya menceritakan hukum Taurat, kisah para nabi, sejarah bangsa Israel, serta puisi dan hikmah kehidupan. Semua berpusat pada bangsa Yahudi dan hubungannya dengan Tuhan. Lalu, bagaimana mungkin kitab Yahudi disebut kitab Kristen? Jawabannya sederhana, Kristen lahir jauh setelah Yesus wafat, dan para pengikutnya mengadopsi Tanakh menjadi bagian dari Alkitab mereka. Mereka menyebutnya sebagai Perjanjian Lama, lalu menambahkan kitab baru yang mereka sebut Perjanjian Baru. Masalahnya, orang Kristen sering mengklaim bahwa Perjanjian Lama penuh dengan nubuat tentang Yesus. Tetapi jika kita membaca dalam konteks Yahudi, nubuat-nubuat itu sebenarnya berbicara tentang peristiwa zamannya, bukan tentang Yesus. Mari kita buktikan dengan 10 contoh. Pertama, Yesaya 7 ayat 14, klaim nubuat kelahiran Yesus padahal tentang Raja Ahaz. Kedua, Yesaya 9 ayat 6, disebut tentang Yesus padahal tentang Raja Hizkia. Ketiga, Mikha 5 ayat 2, disebut nubuat Bethlehem, padahal tentang pemimpin Israel melawan Asyur. Keempat, Mazmur 22 diklaim penyaliban Yesus padahal doa Daud. Kelima, Mazmur 110 dianggap tentang Yesus, padahal nyanyian untuk Raja Israel. Keenam, Yesaya 53 diklaim Yesus sebagai hamba yang menderita, padahal tentang bangsa Israel. Ketujuh, Zakaria 9 ayat 9, Yesus naik keledai, padahal nubuat tentang Zorobabel. Kedelapan, Hosea 11 ayat 1, dipaksakan untuk Yesus keluar dari Mesir, padahal tentang Israel di zaman Musa. Kesembilan, Yeremia 31 ayat 15, disebut nubuat pembunuhan bayi, padahal tentang pembuangan ke Babel. Kesepuluh, Yesaya 61, Yesus klaim nubuat itu tentang dirinya, padahal tentang nabi-nabi yang menghibur Israel. Semua jelas, nubuat itu bukan tentang Yesus. Dan disinilah letak masalah besarnya. Perjanjian Baru sering mencontek Perjanjian Lama. Penulis Injil mengambil potongan-potongan ayat Yahudi, lalu menempelkan kisah Yesus agar terlihat seperti penggenapan nubuat. Yesus lahir di Bethlehem, ditempelkan dengan Mikha 5. Yesus keluar dari Mesir, dipaksakan dengan Hosea 11. Pembunuhan bayi oleh Herodes, dicocokkan dengan Yeremia 31. Masuk Yerusalem dengan keledai, ditempelkan ke Zakaria 9. Semuanya adalah potongan teks yang dipelintir. Dengan cara itu, Perjanjian Baru seakan-akan membuktikan nubuat